Halo semuanya, dan selamat datang kembali di channel kami. Selama puluhan tahun, drama China, atau yang kita kenal sebagai Drachin, sukses memikat miliaran penonton di seluruh dunia. Seringkali, ada satu formula yang sangat populer dan hampir selalu berhasil. Kisah cinta fantasi antara seorang sico kaya raya yang super tampan dengan seorang gadis biasa atau dari keluarga miskin. Formula ini begitu disukai, sampai rasanya hampir setiap bulan ada saja drama baru dengan tema serupa. Namun, lanskap hiburan China baru saja mengalami guncangan yang sangat besar. Pemerintah China melalui otoritas penyiaran nasionalnya secara resmi mengumumkan kebijakan untuk memperketat, bahkan bisa dibilang membatasi, produksi drama-drama yang mengusung tema klise seperti ini. Ini bukan sekadar regulasi kesil-kesilan, teman-teman. Ini adalah sebuah pergeseran filosofis yang sangat mendasar tentang bagaimana Beijing melihat peran media hiburan dalam membentuk masyarakat mereka. Mereka tidak lagi melihat drama hanya sebagai hiburan semata, tapi sebagai alat yang punya pengaruh besar terhadap cara berpikir dan bertindak warganya, terutama generasi muda. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang membuat pemerintah sampai turun tangan mengatur cerita cinta di layar kaca? Nah, alasan utama di balik keputusan drastis ini ternyata cukup dalam. Semua ini bermuara pada kekhawatiran serius terhadap kesehatan mental dan aspirasi generasi muda di Cina. Pemerintah menilai bahwa narasi tentang Ceyok kaya yang menyelamatkan gadis miskin ini terlalu jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Yang lebih penting lagi, cerita semacam ini dianggap memberikan harapan palsu yang berbahaya. Coba kita pikirkan, ketika penonton, terutama remaja yang masih dalam tahap pembentukan karakter, terus-menerus disuguhi tontonan di mana kesuksesan finansial dan kebahagiaan sejati datang dari intervensi seorang dermawan kaya, bukan dari kerja keras, pendidikan, atau usaha sendiri. Ini bisa menciptakan masalah besar. Para kritikus kebijakan ini, atau lebih tepatnya, para pendukung kebijakan ini, berpendapat bahwa tema romantis fantasi semacam itu mendorong penonton untuk terlalu banyak berhayal. Atau, dalam bahasa yang lebih keras, mereka menganggapnya sebagai halusinasi massal yang membuat orang lupa untuk menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di dunia nyata. Pesannya seolah-olah, jangan khawatir soal tagihan atau cari kerja. Nanti juga ada pangeran berkuda putih versi modern yang akan datang menyelamatkanmu. Tentu saja, ini adalah pesan yang sangat tidak realistis dan tidak mendidik. Masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Narasi ini juga menciptakan bias yang sangat berbahaya dalam memandang sebuah hubungan. Jika standar hubungan yang ideal adalah memiliki pasangan yang secara material bisa menyelesaikan semua masalah hidupmu, ini akan merusak persepsi tentang hubungan yang sehat dan realistis. Hubungan yang sehat seharusnya didasarkan pada kesetaraan, rasa saling menghormati, dan usaha bersama untuk membangun masa depan, bukan hubungan transaksional, di mana satu pihak menjadi penyelamat dan pihak lainnya hanya menerima. Inilah yang ingin diubah oleh pemerintah Cina. Jadi, kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengarahkan industri kreatif China ke arah yang sama sekali baru. Alih-alih fantasi yang membuai, pemerintah sekarang mendorong produksi konten yang lebih mengutamakan realisme sosial, punya nilai edukasi, dan menanamkan nilai-nilai positif seperti kerja keras, ketangguhan, dan inovasi. Mereka ingin drama-drama, mereka tidak lagi menjadi pelarian dari realitas, tapi cerminan dari realitas itu sendiri, lengkap dengan perjuangan dan solusinya. Coba deh kita renungkan sejenak. Berapa banyak drama yang pernah kita tonton di mana protagonis wanitanya sukses karena kecerdasannya yang luar biasa, atau karena dia bekerja keras dari nol untuk membangun karirnya. Bukan karena seorang CEO tampan datang entah dari mana, lalu membelikannya perusahaan atau memberinya proyek besar. Inilah jenis cerita yang sekarang ingin lebih banyak dilihat oleh pemerintah Cina. Mereka ingin sinema dan drama mereka mencerminkan perjuangan nyata, tantangan modern yang dihadapi anak muda, dan kisah-kisah sukses yang dicapai melalui keringat dan air mata. Bukan karena keajaiban ekonomi yang datang dalam semalam. Tentu saja,
dampak dari kebijakan ini terhadap industri hiburan Cina sangatlah besar. Para penulis naskah, sutradara, dan produser kini dipaksa untuk keluar dari zona nyaman mereka dan berinovasi. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan formula cepat kaya dan cinta instan yang selama ini menjadi resep andalan mereka. Fokus produksi harus beralih ke genre-genre yang lebih berakar pada realitas. Misalnya, drama yang membahas seluk-beluk dunia kerja, perkembangan teknologi yang pesat, perjuangan kaum muda di pedesaan untuk mengubah nasib, atau bahkan drama politik dan sejarah yang lebih mendalam, asalkan semuanya tetap punya pesan yang mendidik dan membangun. Ini adalah bagian dari sebuah upaya yang jauh lebih besar oleh pemerintah China untuk membentuk karakter bangsa yang mereka anggap lebih rasional dan tangguh dalam menghadapi tantangan global. Media, dalam hal ini drama dan film, dianggap sebagai alat yang sangat vital dalam pembentukan karakter ini. Logikanya sederhana. Ketika film dan drama yang ditonton masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh negara, maka diharapkan para penonton, secara sadar atau tidak, akan menyerap dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka. Jadi, bisa kita katakan selamat tinggal kepada adegan-adegan klise, seperti pertemuan tidak sengaja di gang sempit yang secara ajaib berakhir di sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota. Masa depan Drachin mungkin akan lebih banyak diisi oleh kisah-kisah tentang seorang insinyur muda yang brilian yang berusaha memecahkan krisis energi, atau seorang pengusaha startup perempuan yang berjuang automation, mencari modal di pasar yang sangat kompetitif, atau seorang guru di desa terpencil yang mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan. Cerita-cerita ini mungkin terdengar kurang mimpi, tapi jelas lebih menginspirasi dan relevan dengan dunia nyata. Ini adalah akhir dari satu era fantasi romantis, dan merupakan awal dari era baru, era realisme. Dalam industri drama China, apakah kebijakan ini nantinya akan berhasil meningkatkan kualitas konten, sekaligus membatasi fantasi berlebihan di kalangan penonton? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, kita akan melihat jenis cerita yang sangat berbeda dari Cina dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana menurut kalian? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Apakah kalian setuju dengan larangan drama CO dan gadis miskin ini? Atau justru kalian akan merindukan cerita-cerita semacam itu? Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan subscribe ke channel kami untuk analisis-analisis mendalam lainnya seputar dunia hiburan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.